dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema besar kita judulnya adalah kajian akhlak dan motivasi. Kenapa motivasi itu perlu? Motivasi itu apa sih? Motif dan aksi, Pak. Motif adanya di mana? Di dalam hati. Kita punya motif. Ada orang pembunuhan, dia direncanakan apa enggak? Itu motif namanya. Kalau direncanakan, hukumannya berat apa ringan? Berat, Pak. Kalau direncanakan. Kalau nggak direncanakan, dia nggak punya motif namanya. Orang dia tiba-tiba kan hanya sekadar dia menyelamatkan diri. Tapi itu orang psikolog, karena saya ini belajar ilmu psikologi, itu akan ketahuan tentang deteksi bagaimana dia ini berrekayasa ucapannya apa enggak, itu ketahuan. Sama halnya Bapak, Ibu hadir di sini punya motif nggak nih? Punya motif nggak? Motifnya ngapain di sini? Oh, untuk ilmu. Nah, sebab itulah kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, ketika menuntut ilmu, maka tujuannya harus karena Allah, bukan karena nggak enak. Bukan karena setelah dapat ilmu kemudian kita supaya menyelisih orang, mendebat orang, menganggap diri paling pintar, menganggap diri paling hebat. Itu menghancurkan, Pak. Atau bahkan ada orang supaya berilmu, supaya saya dapat ngumpulin duit. Karena memang ternyata orang yang berilmu itu banyak dikejar. Nggak mungkin saya duduk di sini, ya kemudian menyampaikan ilmu kalau nggak ada ilmunya. Nah, orang juga nggak mau kan. Nah, sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam muqaddimah kitab Bidayatul Hidayah, ya, itu Imam Al-Ghazali menyampaikan, kalau kalian menuntut ilmu motifnya karena ingin berdebat orang, dianggap orang pintar, ya, karena ilmunya lebih, kemudian dianggap orang alim, kemudian karena ingin mendapatkan harta, maka tunggu bahwa kalian akan menghancurkan agama. Kalau ilmu agama itu. Nah, sebetulnya harus karena Allah. Kenapa? Karena ilmu itu sejatinya milik Allah. Al-Quran menyebutkan fa'aina ma tuwallu fathama wajhullah. Kemanapun kau menghadap, disitulah wajah Allah. Maksudnya apa? Memang Allah itu penguasa semuanya. Tubuh ini milik Allah, hidup ini milik Allah. Kita ini nggak punya apa-apa. Tubuh ini bukan punya kita, walaupun kita berusaha untuk menahan diri supaya nggak keriput nih kulit. Olahraga, makan yang bagus segala macam, bisa nggak kira-kira? Nggak bisa, Pak. Operasi plastik tetap aja kan kembali, Pak. Iya kan? Ada aki-aki pengen supaya kelihatan lebih kayak ABG, ya nggak bisa, Pak. Mau direkayasa kayak apapun juga nggak bisa, Pak. Mengkhianati yang namanya hukum sunatullah, hukum alam. Ya, waktunya mati mau mati. Paling lama berapa? 1000 tahun, 2000 tahun ada yang bertahan? Nggak ada, Pak. Nah, sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Islam ini pokok ajarannya ada 3. Ini saya ulang aja, singkat saja. 1 akidah, 2 ibadah, 3 akhlak. Ini adalah satu rangkaian, satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Akidah menjadi pondasi, ibadah adalah sebagai sebuah penyerahan, akhlak adalah pewujudan. Ya, sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang berakhlak, kan ada orang akhlak itu ada juga diidentikan dengan perilaku, kan? Betul kan? Ada diidentikan dengan watak, tabiat. Nabi orang itu, Pak, bertutur kata dianggap nih orang kayaknya santun banget gitu. Dari mana kita tahu bahwa orang itu santun banget gitu? Dari mana tahunya? Karena awalnya kita ada yang ngasih tahu, Pak, bahwa seseorang itu cium tangan dianggap bagus gak? Bagus. Kenapa? Karena orang tua ngajarin kita, guru ngajarin kita, Pak. Ketika kemudian kita nih sudah biasa cium tangan, ada orang gak cium tangan, dianggapnya apa? Orang ini songong amat nih, anak muda, nggak sopan amat gitu, ya kan? Nah, kenapa? Karena memang sudah terbiasa begitu. Beda halnya memang kita dilahirkan di kondisi tempat di mana kita terbiasa urakan, Pak.